Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Oke, hari ini kita akan update kembali informasi tentang dunia kripto. Kita lihat untuk kondisi yang ada di market kripto. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di angka 80.612 US dollar teman-teman. Ini kita lihat naik tipis 0,3%. Sementara untuk Ethereum hari ini naik tipis 0,19%, diperdagangkan di angka 2.320 US dollar. Namun kalau kita lihat pada saat Bitcoin dan Ethereum naik tipis, ini hampir semua koin-koin utama justru malah mengalami penurunan teman-teman. Bahkan untuk XRP mengalami penurunan 1,34%. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang XRP teman-teman. Jadi kita lihat di sini, kalau secara rupiah, XRP hari ini turun sekitar 1,34%, diperdagangkan di angka Rp24.551. Namun kalau kita melihat harga masa lalu, ini XRP sempat menembus harga Rp66.700 teman-teman. Berarti kalau kita lihat harga hari ini Rp24.500, ini sedang diskon 63% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Namun walaupun pergerakan harga negatif, kita akan update informasi tentang perkembangan ekosistem dari XRP teman-teman. Yang pertama adalah infrastruktur institusional, ini akan menjadi fokus utama. Ini laporan tanggal 9 Mei 2026. Jadi Evernote, sebuah perusahaan pengelola dana XRP, berpendapat bahwa nilai sebenarnya dari XRP itu terletak pada infrastruktur untuk modal yang diatur, jadi bukan pada aliran ETF atau berita tokenisasi. Jadi pembaharuan terbaru pada XRP Ledger mencakup multi-purpose token dengan kontrol KYC, kemudian permission domain, dan Zerifer Zero Knowledge Proof yang asli di testnet untuk menjaga privasi. Jadi fitur-fitur ini bertujuan memenuhi kebutuhan institusi akan akses yang terkontrol dan transaksi yang dapat diaudit. Jadi apa artinya ini teman-teman? Ini artinya adalah bahwa ini merupakan kabar baik untuk kegunaan jangka panjang dari XRP karena secara langsung memenuhi persyaratan kepatuhan bank dan manajer aset yang berpotensi membuat XRP semakin terintegrasi dalam operasi keuangan global dan fokus itu bergeser dari perdagangan spekulatif ke utilitas dasar teman-teman. Kemudian dalam laporan terbaru di tanggal 9 Mei 2026 itu spot ETF dari XRP itu juga menerima aliran dana baru teman-teman. Jadi spot ETF XRP di Amerika Serikat ini mencatatkan adanya aliran dana bersih sebesar 34,2 juta US dollar selama minggu lalu dengan puncak harian sekitar 13 juta US dollar pada tanggal 6 Mei. Dan ini mengikuti performa kuat di bulan April dan menunjukkan bahwa produk ini berpotensi mencatat aliran dana bulanan terbaik sejak Desember 2025. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah sinyal positif untuk tekanan beli yang berkelanjutan karena penciptaan ETF itu membutuhkan pembelian spot langsung yang dapat mengurangi pasokan di bursa dan memberikan dukungan struktural pada harga XRP teman-teman. Kemudian kita akan cek teman-teman. Ini kita akan cek lagi apa yang dikatakan orang tentang XRP. Jadi kita akan lihat sentimen sosial teman-teman. Untuk sentimen sosialnya, jadi di sini kalau kita lihat dalam postingan ini bahwa komunitas XRP terdiri dari campuran keyakinan kuat dan perdagangan yang berhati-hati dengan para pemegang jangka panjang yang optimis itu bertemu dengan para analis teknikal jangka pendek yang lebih waspada teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa para holder jangka panjang ini menekankan keyakinan dan mereka mengabaikan fluktuasi harga jangka pendek dan fokus pada perkembangan regulasi serta kegunaan pada XRP. Sementara untuk analisis teknikal ini terbagi teman-teman, ada yang melihat pola bearish dengan target 1,2 US dollar dan ada yang mengantisipasi breakout di atas 1,55 US dollar teman-teman.
Kemudian adanya aktivitas besar dari whale termasuk posisi long leverage senilai 1,04 juta US dollar. Ini menandakan bahwa pemain besar sedang bersiap-siap untuk pergerakan harga yang signifikan, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa yang rame lagi dibicarakan di dunia maya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk trennya, teman-teman. Jadi kita lihat trennya secara jangka pendek. Ini tren dari XRP adalah tren kenaikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita lihat harga hari ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Dan kita lihat juga sudah terjadi golden cross di mana garis biru ini memotong garis kuning ke atas. Ini cara jangka pendek, trennya tren kenaikan, tetapi kalau tren jangka panjang ini masih tren penurunan, teman-teman. Karena kita lihat harga masih berada di bawah garis kuning. Ini adalah garis EMA 200 hari, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di market Binance, ini XRP mengalami koreksi 0,4%, diperdagangkan di angka 1,415 US dollar, teman-teman. Sementara untuk berbagai indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini menunjukkan sinyal pembelian. Sementara untuk berbagai indikator yang masuk dalam kategori osilator menunjukkan sinyal netral, teman-teman. Tapi kalau kita gabungkan osilator dengan moving average, hari ini kita akan mendapatkan sinyal buy atau pembelian untuk XRP, teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 11 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, sementara hanya 5 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Jadi ini adalah analisa dari TradingView, teman-teman. Jadi memang XRP ini termasuk proyek lama yang menurut saya memiliki army yang cukup militan. Jadi kemudian kita lihat di sini ada sekitar 1,8 juta pengikut di CoinMarketCap, teman-teman. Jadi kalau yang trader itu pasti akan stres, teman-teman, karena harga naik turun. Tetapi kalau yang Anda sebagai investor, seperti yang tadi kita bahas, kalau para investor tidak peduli dengan naik turun harga, teman-teman. Mereka akan melakukan pembelian karena mereka meyakini bahwa fundamental dari XRP ini memang benar-benar kuat, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi ini, apakah layak bagi kita untuk hari ini melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.